Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Amiratun Nahar di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 5 Desember 2021. Serangkaian berita terpilih akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan inilah informasinya untuk Anda. Dan pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, Kepala BPBD Kalsel menegaskan status kedaruratan bencana di daerah ini masih berstatus siaga darurat banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Selain itu, Pemprov Kalsel juga mengirimkan tim reaksi cepat melalui Dinas Sosial untuk membuka dapur umum dan bantuan lainnya. Curah hujan cukup tinggi di daerah pegunungan telah mengakibatkan meluapnya beberapa sungai di kawasan kaki pegunungan Meratus seperti Loksado, Paringin, dan Hantakan. Luapan air pun tak ayal menggenangi ruas jalan serta perumahan warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai dengan ketinggian bervariasi antara 30 cm sampai 1,5 meter. Banjir melanda hampir seluruh wilayah Banua 6. Paling terdampak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ini merupakan kali ketiga di bulan November wilayah ini terendam banjir. Namun yang terparah terjadi sejak hari Minggu 28 November kemarin. Kondisi ini membuat ribuan jiwa harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala BPBD Kalsel Munjiat mengaku pihaknya sudah melakukan antisipasi sejak jauh-jauh hari terkait mitigasi bencana. Pemerintah provinsi telah menetapkan siaga darurat banjir, tanah longsor, dan puting beliung dengan melakukan sosialisasi dan menyiapkan kampung tangguh bencana sejak 15 November lalu. Dengan musibah yang terjadi ini, Gubernur Kalsel Sabiri Nur telah memerintahkan melakukan pemantauan dan pertolongan berupa pengiriman alat berat dan tim TRC. Meski begitu, sampai saat ini belum ada kenaikan status kedaruratan bencana di Kalimantan Selatan. Statusnya siaga darurat kan? Masih siaga Pak? Masih siaga. Sejak tanggal 15 tadi? Mulai tanggal 15 kemarin. Ya. Belum ada peningkatan status? Kalau peningkatan status sementara belum, karena kan dinamika banjir ini alhamdulillah kan setelah satu hari kering, satu hari kemudian naik. Jadi kita kalau yang sudah tangkap itu, kalau itu sifatnya stabil gitu. Ini kan naik turun ini. Nah kita berharap turun. Selain mengirimkan tim reaksi cepat, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Sosial Provinsi membuka dapur umum untuk menyuplai makanan bagi para pengungsi serta bantuan lainnya seperti tenda, matras, selimut, dan peralatan dapur. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Kalsel melakukan pemantauan pembangunan irigasi di Sungai Raya Kabupaten Batola. Dalam pantauannya dipastikan aliran air dari hulu berjalan lancar. Tak hanya itu juga pemirsa, politisi Partai Golkar ini berharap di tahun 2022 nanti bisa ditambah lagi di beberapa titik lokasi sehingga jika terjadi kenaikan debit air yang signifikan di bagian hulu, maka akan cepat mengalir. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka belum lama tadi melakukan pemantauan langsung pembangunan irigasi di Sungai Raya, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan sampai sejauh mana progres pembangunan irigasi tersebut. Pemantauan ini juga untuk memastikan aliran air dari hulu berjalan lancar. Dari hasil pemantauannya, Supian mengaku proses pengerjaan irigasi ini sudah rampung 100%. Karena itu, politisi Partai Golkar ini berharap di tahun 2022 nanti bisa ditambah lagi di beberapa titik lokasi. Sehingga jika terjadi kenaikan debit air yang signifikan di bagian hulu, akan cepat mengalir. Lebih jauh, Supian menyebutkan pembangunan irigasi di Sungai Raya ini bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Ini upaya DPRD untuk ini Pak ya, melancarkan aliran air Pak ya. Aliran air yang menampung di seringkali yang namanya banjir dadakan, tamu tak diundang, kita sudah membuat kanal-kanal irigasi seperti kayak Brebes, sudah kanal itu hampir 30 km, itu dana APBN dari Balai Besar. Kalau gini murni dari APBD Provinsi. Ya. Mestinya ini masih ada 4 paket, 5 paket lagi. Ini yang perlu nanti 2022 diterapkan supaya begitu mata pura hujan betulah sebagai penampungnya cepat keluar seperti Danau Panggang. Jadi di sini lebih digenjot, lebih cepat malah. Digenjot, harus digenjot di sini. Supaya ini sudah jelaskan karena begitu besar anggarannya. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin bersama anggota lainnya mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah untuk memastikan soal pembebasan lahan serta kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut. Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suryansah berharap kelanjutan pembangunan RSUD Sultan Suryansah bisa direalisasikan dalam tahun 2022 nanti. Komisi 3 DPRD Banjarmasin mengunjungi RSUD Sultan Suryansah belum lama tadi guna melihat langsung kondisi infrastruktur yang saat ini masih belum selesai pembangunannya. Untuk tahun 2022 dianggarkan sekitar 25 miliar guna melanjutkan pembangunan lantai 4 dan 5 yang nantinya diperuntukkan bagi ruang inap pasien. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isnaini usai melakukan kunjungan ke RSUD Sultan Suryansah. Tahun 2002 APBD 2002 kita menganggarkan 25 miliar. Nah, 25 miliar itu kita ingin memastikan apa yang akan anggaran itu digunakan. Yang tadi sudah disampaikan, memang kalau kita melihat untuk perbaikan rumah sakit kita masih dikatakan kurang. Makanya ke depan apakah di perubahan, insya Allah kita coba kembalikan lagi untuk ada penambahan anggaran agar rumah sakit Kota Banjarmasin, Rumah Sakit Suryansah ini bisa beroperasi sebagaimana layaknya rumah sakit yang ada di Indonesia. Pertama tadi penyelesaian perbaikan tentang lantai 4 dan 5, di mana kemarin itu dengan anggaran yang ada memang tidak bisa menyelesaikan untuk membuat satu ruangan penambahan ruangan untuk pasien untuk pasien ruang perawatan. Terkait hal itu, Komisi 3 DPRD Banjarmasin akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk membahas rencana pembebasan lahan yang diperlukan untuk lanjutan pembangunan rumah sakit milik pemerintah kota tersebut. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, hingga saat ini pelaksanaan pembangunan RSUD Sultan Suryansah memang belum selesai sepenuhnya. Untuk itu, DPRD Banjarmasin berkomitmen mendukung pembangunan fisik, salah satunya melalui anggaran yang disediakan bagi menyelesaikan pekerjaan infrastruktur. Menurut Isnaini, setidaknya diperlukan ratusan miliar rupiah untuk menyelesaikan sepenuhnya pembangunan rumah sakit ini, namun bisa dianggarkan secara bertahap. Sistemnya bertahap, sehingga penyelesaian ini betul-betul diprioritaskan untuk rumah sakit. Karena kita sayang lah, karena rumah sakit sebagai satu aset yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, itu bisa berjalan secara baik. Kalau tidak ada pendanaan, tentunya mereka tidak bisa mengoptimalkan dari segi pendapatan itu sendiri. Nah, inilah saatnya mungkin kita di bawah kepemimpinan Pak Safani, Dr. Safani, ini bisalah membawa rumah sakit kita ini setidaknya sejajar lah dengan rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan. Di tempat yang sama, Direktur RSUD Sultan Suryansah M. Saukani berharap proses pembangunan lantai 4 dan 5 bisa terrealisasi dalam tahun 2022 karena untuk kepentingan rawat inap pasien. Diperlukannya untuk penyelesaian gedung utama, lantai 4 dan 5 terutama,
ya, karena di lantai 4 dan 5 tadi kita sudah kunjungan sama-sama, belum keramik, kemudian di dalamnya juga mungkin belum dipasang wastafel, belum dipasang losetnya, dan belum dicat. Banyaklah pekerjaan untuk pembangunannya yang belum dikerjakan. Itu untuk ruang perawatan semuanya. Rawat inap? Untuk rawat inap. Kalau itu selesai bisa nampung berapa pasien itu, Pak? Seluruhnya ada sekitar 60 bed penambahannya. 60 bed. Tapi bukan cuma itu, 25 miliar yang dianggarkan itu juga akan digunakan untuk sarana prasarana lainnya selain gedung, penambahan lift. Jadi ada 3 lift nanti untuk mendukung sarana. Termasuk musola tadi lah, Pak? Ya, ada masjid, ya direncanakan seperti itu ya, ada masjid, ada minimarket, penataan aman dan parkir, taman, ya penyelesaian lobby teras rumah sakit yang ke arah Siring, dan penyambungan. Jadi mengkoneksikan antar gedung. Oh, yang tadi kan belum terkoneksi. Nah, gedung itu dengan gedung depan belum terkoneksi. Jadi itu nanti akan disambung. Saukani mengakui untuk pekerjaan fisik memang masih belum selesai. Semoga bisa dilanjutkan tahun depan, yakni tahun 2022. Selain itu ada sejumlah hal penting, salah satunya yakni pembebasan lahan beberapa persil bangunan di sekitar rumah sakit. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pelayanan dokumen kependudukan, pemerintah Kota Banjarmasin melaunching Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM di Menara Pandang, Banjarmasin. Sementara itu, selain mempercepat proses pelayanan, hadirnya ADM ini juga mengurangi antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Seiring dengan berkembangnya dunia digital, kini pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Banjarmasin mulai menggunakan sistem digital. Salah satunya dengan menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM, yakni sebuah alat yang bisa mencetak dokumen kependudukan dengan waktu yang relatif singkat. ADM yang baru saja diresmikan Wali Kota Ibnu Sina tersebut kini berada di kawasan Menara Pandang, Banjarmasin. Ditemui awak media, Ibnu Sina menyatakan ADM ini sebuah sarana untuk melengkapi fasilitas dalam rangka mencetak 3 dokumen penting kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Melalui ADM ini selain mempercepat proses pelayanan, juga dapat mengurangi antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Kita meresmikan ADM, bukan ATM lah, ini ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri, yaitu sebuah sarana untuk melengkapi fasilitas digital dalam rangka mencetak 3 dokumen kependudukan, yaitu KTP elektronik, kemudian akta kelahiran, dan kartu keluarga. Ini semua bisa dilayani di sini, tapi tentunya difasilitasi oleh operator. Sehingga kami berharap ini bisa mengurangi lah orang misalnya harus ke Dukcapil, ke kecamatan. Nah, ini adanya di Siring Menara Pandang karena kan alasan bahwa di sini tempat orang banyak untuk bisa berkunjung ya, sambil misalnya menikmati Siring, menikmati suasana kota sungai, pekelotokan. Wah, nama cetak KTP, silahkan datang ke sini, nanti operator bisa bantu. Ya, mudah, ada scan barcode aja. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Kota Banjarmasin mengatakan, terobosan baru ini merupakan salah satu cara untuk memperluas dan mempercepat proses pelayanan kependudukan ke masyarakat. Tak hanya itu, melalui ADM tersebut, warga bisa mencetak dokumen kependudukannya secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Disduk Capil. ADM atau Anjungan Dukcapil Mandiri adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan kita di samping pelayanan yang lainnya. Tapi secara teknis ini kan tidak seperti ATM biasa lah, tapi kita harus melakukan pendaftaran dulu ke petugas nanti yang ada di sini
harus didampingi petugas juga. Untuk operasionalnya ini bukannya dari jam berapa dan hari apa aja, Pak? Untuk sementara kita jam kerja dulu lah. Nanti kita evaluasi lah kalau perlu nanti di luar jam kerja bisa kita fasilitasi. Tapi untuk sementara jam kerja dulu lah. Sebelum mencetak, warga harus punya apa nih, Pak? Punya barcode atau apa tadi, Pak? Yang jelas dia kan harus aktif emailnya juga, karena harus terkait dengan barcode tadi. Ada 2 barcode tadi, barcode pada saat masuk ke ADM-nya, nanti barcode pencetakannya lagi. Pantauan Banjar TV, terdapat 3 cara untuk bisa login ke mesin ADM. Pertama menggunakan sidik jari, yang kedua menggunakan NIK, dan yang ketiga menggunakan kode QR atau barcode. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Kota Banjarbaru menjadi yang pertama dalam pencapaian vaksinasi yang ditargetkan nasional, yakni 70% baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Rizana Mirza mengajak masyarakat ingin divaksin bisa langsung datang ke sentral vaksin yang sudah disediakan baik di puskesmas, rumah sakit maupun bus vaksin keliling. Presiden Jokowi harapkan vaksinasi secara nasional maupun daerah bisa mencapai angka 70% dalam melakukan vaksin terhadap masyarakat. Meski tersisa 13% untuk mencapai angka 70% untuk vaksin pertama dan kedua, namun Banjarbaru secara global sudah mencapai 70,14% pencapaian vaksinasi. Hal itu sudah melampaui target secara nasional. Dalam jumpa pers, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyatakan, saat ini Banjarbaru sudah melampaui target nasional, yakni 70,14%. Wali Kota optimis angka selisih 3% dosis pertama dan dosis kedua bisa tercapai hingga akhir Desember. Saat ini masyarakat Banjarbaru sudah disuntik vaksin pertama 136.855 orang atau 70,14%. Sedangkan dosis kedua 111.285 orang dengan capaian 57,04%. Ini sudah melampaui dari target nasional yang ditarget oleh pemerintah pusat. Di pemerintah pusat meminta pada bulan Desember seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini bisa mencapai cakupan 70%. Dan alhamdulillah di akhir November, tepatnya tanggal 20 November ini, Banjarbaru sudah di angka 70,14%. Dan alhamdulillah itu jadi kabupaten kota pertama di Kalimantan Selatan yang tembus di atas 70%. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, mengajak masyarakat yang ingin divaksin bisa langsung datang ke sentral vaksin yang sudah disediakan, baik puskesmas, rumah sakit, maupun bus vaksin keliling. Alhamdulillah, kita juga menyiapkan sebagai wali kota dengan bus vaksinasi keliling. Saya mengupayakan juga nanti kalau setiap minggu kita juga memberikan siap. Kemudian di sentra-sentra vaksin di puskesmas, di rumah sakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua saya sampaikan juga kepada masyarakat umumnya, meskipun kita sudah divaksin, mohon tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dari lainnya. Aditya Mufti Arifin menghimbau kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera melakukan suntik vaksin supaya Banjarbaru bisa mencapai herd immunity. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan Gubernur Kalimantan Selatan terima penghargaan Subroto. Tetaplah di Lintas Bandung sepekan.